Padahal saya hampir hampir belum bisa bahasa Arab. Itu saya ambilin. Jadi kalau ada terong separuh busuk, saya buang yang busuk, saya ambil. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Perkenalkan, saya Yolanda Maharani. Dan untuk beberapa waktu ke depan, saya akan membawa kalian untuk menyelami beberapa profesi ataupun hal-hal unik yang bersangkutan oleh manusia di sekitar kita. Sebenarnya itu udah, gimana ya, itu sudah ada di sekitar kita dan sudah terbiasa dengan kita, tapi kita belum menemukan sesuatu yang unik gitu. Jadi saya di sini akan membawa kalian masuk ke dunia podcast saya. Untuk tamu kali ini, saya membawa seseorang yang spesial. Seorang Gus yang juga mengajar di beberapa pesantren, dan dia juga memiliki cerita-cerita unik dengan berhasil melancong ke berbagai negara tanpa dia menggunakan uang dari orang tua atau beasiswa sepersen pun. Untuk cerita lebih lengkapnya, mungkin kita bisa langsung mendengarkan dari orangnya langsung ya. Selamat datang Gus, assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gus Basir sebelumnya bisa perkenalkan diri. Gus ini tadi saya memperkenalkan kan juga mengajar di beberapa pesantren gitu. Bisa dijelaskan Gus? Baik, terima kasih. Mohon maaf itu terlalu agak tinggi, terlalu sombong kalau disampaikan mengajar di beberapa pesantren. Cuman begini, saya dilahirkan dari orang tua saya yang kebetulan orang tua saya telah mendirikan sebuah pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa di Jombang. Dan saat ini kebetulan saya menikah dengan seorang neng di Pondok Pesantren Darul Ulum, dan ternyata saya diminta juga untuk mengajar di pesantren Darul Ulum itu, dan saya diminta untuk tinggal di sana. Nah, maka jadilah ya saya tetap aktif di pesantren orang tua saya di Al-Urwatul Wuthqa. Untuk sehari-harinya saya tinggal bersama keluarga saya di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Itu saja sih. Berarti kehidupan sehari-harinya sudah dipenuhi dengan kehidupan santri gitu ya Gus ya, dari kecil? Salah satu sisi begitu. Jadi salah satu sisi kehidupan saya itu di pesantren. Tapi itu hanya salah satu sisi saja. Jadi mohon maaf, selengkapnya saya merasa kok hidup saya itu nano-nano. Jadi ada saya banyak itu asam manisnya gitu. betul, ya, saya hidup dilahirkan dari dunia pesantren. Saya bergaul dengan sesama santri, saya bergaul juga dengan orang-orang non santri, non muslim, bergaul dengan orang Kristen, orang agama lain dan sebagainya. Beberapa teman saya ada yang Yahudi juga, dan ya makanya saya merasa hidup saya nano-nano. Warna gitu ya. Betul begitu. Ya itu tentang diri saya. Gus Basir sendiri kan ini dari informasi yang saya ketahui adalah seseorang yang berhasil melancong sampai ke negeri Mesir nih. Baik. Tapi yang membuat uniknya nih, biasanya kan kalau orang keluar negeri itu untuk pendidikan karena dia dapat beasiswa. Betul. Atau emang sengaja dia niat dan dia dibiayain oleh orang tuanya untuk pergilah ke negeri yang di sana gitu. Betul, kan. Iya. Sesuai kata pepatah. Iya. Yang carilah ilmu sampai ke negeri Cina, bukan? Betul, gitu. Iya. Tapi Gus Basir sendiri ini tidak memakai itu semua. Bisa diceritakan Gus gimana nih? Jadi begini, saya bukan tidak memakai, karena memang nggak ada yang bisa dipakai. Begitu. Saya berlatar belakang dari keluarga secara ekonomi itu mungkin ekonomi yang pas-pasan gitu. Pesantren saya itu pesantren di sebuah desa di Jombang, dan pesantrennya itu gratis. Bahkan kita membiayai para santri. Makanya, wah punya pesantren banyak, berarti mungkin banyak kaya atau biasanya
banyak pandangan seperti itu kalau punya pesantren. Oh berarti orang ini ibaratnya konglomerat lah udahnya. Nah, pokoknya kira-kira kalau banyak santrinya, punya lembaga pendidikan dan sebagainya, oh berarti dia tentunya banyak duit dong, minimal Iya. itu sebagai bisnis. Tapi Iya. kan pesantren saya gratis begitu. Nah, Oke. jadi kita tidak mengharapkan dari pendapatan dari pesantren itu. Nah, mungkin kalau kita membahas, loh kok bisa pesantren gratis, itu panjang dan lebar. Mungkin Oke. tidak cukup kalau kita ceritakan sekarang. Mungkin kita Iya. akan yang lebih Bisa fokus. dibicarakan lagi nanti. Iya, baik. Oke, bisa diceritakan sendiri Gus untuk modal. Kalau ke luar negeri kan kita butuh modal nih. Betul. Untuk membeli tiket, visa, segala macam perintilan dan untuk biaya hidup sendiri. Kalau Gus tanpa beasiswa dan tanpa ibaratnya uang saku nih dari orang tua, Betul. gimana nih Gus bisa hidup di luar negeri di negara orang gitu? Betul. Oke, jadi kebetulan saya dulu waktu kecil itu, saya itu anak yatim. Bapak saya meninggal dunia, wafat pada waktu saya masih usia 1 tahun. Karena saya adalah seorang anak yatim, maka saya diasuh oleh ibu saya. Ibu saya sangat hati-hati dengan harta saya, karena kalau barang siapa yang memakan harta anak yatim kan takut masuk neraka begitu. Nah, maka loh, kok saya punya harta? Sebetulnya ya nggak istimewa banget, ya sama dengan semua orang, semua anak-anak. Mungkin Mbak Yola juga waktu kecil diajak bertamu atau apa, dapat uang sangu dari orang begitu. Oh iya, Nah, kalau dapat lebaran itu lebaran, dapat angpau atau dapat uang saku seperti itu. Iya. Coba Mbak Yola, dapat uang saku itu kemudian setelah itu dipakai untuk apa kira-kira? Kalau saya ya seperti anak kecil pada umumnya Gus, buat beli permen, pakaian dan jajan. Udah Gus, udah ludes Nah, gitu Gus. Kasusnya sedikit berbeda dengan saya. Oke. Saya dapat uang saku itu dipegang ibu saya biar nggak cepat habis. Nah, dari situlah uang itu terkumpul. Terus kemudian begitu sudah punya uang agak banyak, sama ibu saya dibelikan ayam. Beberapa ekor ayam itu dititipkan ke tetangga bagi hasil begitu. Nanti kalau punya anak 2, si ayam itu ada punya punya anak 2, maka untuk saya 1, untuk tetangga saya yang merawat ayam itu 1. Pokoknya kalau anak 10 berarti ya 5 begitu. Jadi bisa diibaratkan ibunya Gus ini sudah mendidik Gus dari kecil untuk, kalau bahasanya sekarang, investasi untuk menternak ayam itu gitu. Secara tidak langsung kira-kira semacam itu. Tapi kira-kira niatnya ibu saya itu karena hati-hati memegang uangnya anak yatim, jangan sampai disalahgunakan gitu. Saya kira-kira begitu. Nah, lama-lama ayamnya itu kan menjadi banyak. Nah, di situ karena kita juga kualat kalau terlalu banyak ayam begitu. Maka ibu saya kalau pas Idul Fitri atau selamatan, mauludan atau apapun begitu kan menyembelih ayam. Nah, disitulah ibu saya membeli ayam saya begitu. Nah, jadi di samping saya punya simpanan pengembangan uang saya itu dari ayam itu, terus juga ada sedikit sepetak tanah warisan dari bapak saya, dan itu juga disewakan. Sejak saya kecil sampai dewasa itu kan lama-lama terkumpul. Tapi saya sejak kecil sampai dewasa itu saya tidak banyak memegang uang saya itu. Karena apa? Terus terang seperti yang saya sampaikan di awal, kami bukan dari keluarga kaya begitu. Tapi kakak-kakak saya, keluarga kami itu keluarga yang bersemangat untuk dalam bidang pendidikan. Mas-mas saya pada kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi dengan biaya semampu-mampunya. Ada uang yang masih tidak banyak dimanfaatkan, yaitu uang saya mungkin modal berhenti, dipinjamlah oleh kakak saya untuk biaya kuliah itu. Dan sampai saya kuliah,
itu sebagian mungkin pakai uang pribadi saya juga, mungkin juga dibantu sedikit-sedikit oleh kakak-kakak saya biaya pendidikan saya. Jadi di keluarga kami dibiayai orang tua yang benar-benar dibiayai itu ya sampai tingkat SLTA. Setelah kuliah itu ya saling membantu antara saudara. Saling membantu dan kita juga berusaha cari sendiri dan sebagainya begitu. Begitu lulus kuliah, maka itulah uang itu saya minta, saya dibetok lah bahasa Jawanya itu. Maka dari situ itulah modal awal saya pergi ke luar negeri. Begitu. Untuk negara pertama kali yang Gus injakkan kaki, negara mana? Pertama kali saya pergi ke Mesir. Nah, sebetulnya ada hal yang unik di sini. Terus terang, di samping saya itu tidak dibiayai orang tua, dan ya orang tua tetap berusaha membantu kita semampunya sih. Saya tetap dikasih uang saku seadanya, semampunya, tapi itu tidak bisa mengcover biaya keluar negeri, kan tidak sedikit gitu. Juga saya tidak mengandalkan beasiswa karena kenapa kok tidak mengandalkan beasiswa? Saya kan nilai kuliah saya biasa-biasa aja, gak terlalu bagus, gak terlalu jelek gitu. Di samping itu, hal yang mungkin sedikit agak unik barangkali, saya waktu itu pergi ke Mesir, padahal saya hampir belum bisa bahasa Arab. Bisa dibilang saya bahasa Arab saya itu sangat minim sekali. Bahasa Inggris ya bisa, bahasa Inggris sedikit-sedikit juga ya pas-pasan lah ya, seperti itu. Jadi Gus Bashir dengan minimnya pengetahuan bahasa, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab sendiri, bisa untuk membawa Gus Bashir ke tanah Mesir. Betul. Terus untuk komunikasi sendiri gimana Gus? Kalau bahasa saja Gus terbatas gitu, kan sehari-hari kan harus komunikasi gitu. Betul. Jadi begini, saya waktu itu mungkin ada jiwa semangat seperti arek Surabaya yang bonek gitu. Bonek gitu iya, ya. Betul. Okay. Setiap hari di Mesir saya selalu bawa pulpen dan kertas. Saya mau apa-apa, kebetulan saya punya kemampuan lah dalam menggambar begitu. Nah, kalau saya mau beli barang sesuatu, saya gambar, kemudian saya datang ke toko, saya bilang gitu saja. Ya, kemudian orang Mesir, pemilik toko ketawa, kemudian dia bilang, mus. Nah, dari situ saya sedikit demi sedikit belajar bahasa begitu. Berarti dari yang awalnya Gus berkomunikasi dengan bahasa universal atau bahasa gambar itu sendiri, betul, dan belajar sedikit demi sedikit dari orang sekitar yang ada di Mesir itu tadi. Betul. Ya. Berarti Gus untuk perjalanan atau hidup di Mesir, di tanah Mesir sendiri ini berapa tahun? Saya di Mesir, tiba di Mesir itu tahun 2000, dan keluar dari Mesir tahun 2000, akhir 2005 menuju ke Amerika. Berarti selama 5 tahun hidup di tanah Mesir gitu. Betul. Ya Gus? 5 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar kan Gus ya? Betul. Ada nggak sih hal-hal unik atau yang bikin Gus sampai sekarang itu, wah ini itu nggak bisa saya lupain gitu Gus? Kalau hal unik seperti itu yang nggak bisa saya lupakan, saya sampai bingung kenapa, terlalu banyak. Hampir semuanya unik. Hampir segalanya unik karena dari latar belakang yang tidak bisa bahasa setempat, terus kemudian yang tidak mengandalkan beasiswa, tidak mengandalkan kiriman dari orang tua, secara otomatis ya kisah-kisah hidupnya menjadi unik semuanya begitu. Salah satu contoh, jadi begini, terus terang awal-awal itu saya masih punya uang tabungan. Uang tabungan, tapi lama-lama kan habis uang tabungan itu. Lama-lama uang itu habis, maka bagaimana saya harus berjuang mempertahankan hidup agar tetap survive di negeri orang. Maka di situ banyak sekali hal-hal unik. Salah satu contoh kecil saja, jadi awal-awal itu kan hidup normal, masih punya uang tabungan. Begitu uang tabungan habis, mulai menipis dan mulai habis, bisa disebut habis total.
bisa disebut Oke. habis total. Iya. Jadi waktu itu kebetulan saya tinggal di sekretariat NU Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Mesir. Pada waktu subuh, habis sholat subuh, saya sholat subuh di masjid terdekat. Habis sholat subuh, saya tidak langsung pulang ke kamar. Saya jalan-jalan dulu ke pasar. Terus terang saja, uang sudah habis. Saya harus mikir nanti sarapan pakai apa, begitu. Muter otak lah. Mutar otak dan Caranya harus bisa berusaha, begitu. Pokoknya kalau nggak mutar otak dan nggak berusaha, berarti ya secara logika hari itu nggak makan. ya nggak makan, begitu. Oh, Maka oke. saya jalan ke pasar. Di pasar itu kan banyak, kadang-kadang ada sayur-sayur yang busuk sedikit, ada terong yang agak busuk sedikit, atau itu kan dibuang semuanya itu. Iya, udah disortir buruk lah kualitasnya. Nah, itu saya ambilin. Jadi kalau ada terong separuh busuk, saya buang yang busuk, saya ambil. Kemudian ada apa saja, itu saya manfaatkan untuk bisa, begitu saya pulang, saya masak. Alhamdulillah bisa sarapan, makan pagi. Nah, setelah itu, setelah selesai makan pagi, makan siang bagaimana? Ya harus mikir lagi, berusaha lagi. Dan itu banyak cerita-cerita hal unik-unik. Mungkin mohon maaf kayaknya waktu kita tidak cukup kalau menceritakan hal unik itu. Bisa sampai besok gitu nanti ceritanya. Mungkin bisa jadi sebuah film tersendiri nanti. Jadi ibaratnya Gus ini bukan cuma dalam satu hari, dalam per jam Gus di Mesir itu sendiri Gus harus berpikir gimana caranya untuk bertahan hidup gitu ya. Betul. Di samping bagaimana harus bisa berkomunikasi, harus bisa bertahan hidup, dan itu hidup saya yang dalam keadaan yang penuh perjuangan, memperjuangkan bagaimana mempertahankan hidup itu kira-kira berlangsung selama 1 tahun kurang lebih. Oke. Nah, Setelah 1 tahun itu Gus? Setelah itu nasib saya agak membaik, dan yang mungkin yang agak unik lagi mungkin adalah di akhir-akhir di tahun ke-4 ke-5 saya itu sudah malah bisa menabung. Saya bisa menabung, dan di akhir tahun ke-5 itu tabungan saya berapa waktu itu? $12.000. $12.000, kurang lebih waktu itu kalau dirupiahkan anggap aja 120 juta zaman itu. Dalam keadaan saya hidup sudah tidak sengsara lagi. Dalam keadaan hidup saya sudah tercukup ya? Sudah, sepertinya bukan sudah cukup, lebih dari cukup. Setiap bulan saya selalu belanja pakaian. Dan setiap bulan juga saya menyortir baju-baju saya yang saya tidak suka bukan karena jelek, tidak suka mungkin karena warnanya saya sudah jenuh atau apa begitu, saya sortir, meskipun yang masih bagus-bagus itu saya bagikan ke barangkali ada siapapun yang mau begitu. Jadi di akhir tahun, di tahun ke-5 saya di Mesir itu bisa dibilang ukuran mahasiswa di Mesir saya itu orang yang paling kaya raya begitu. Oke. Padahal sebelumnya saya mungkin orang yang paling miskin di Mesir begitu. Jadi dari awal Gus Basir berangkat sendiri ibaratnya tanpa modal sampai harus makan aja Gus harus berpikir ini gimana ini caranya saya harus bisa makan ini hari ini. Betul. Untuk makan pagi, siang, sore, malam gitu deh. Tapi sampai pada akhirnya di tahun terakhir Gus sampai bisa menabung. Betul. Bahkan untuk melancong ke negeri selanjutnya. Betul. Oke. Untuk sahabat pustaka, perjalanan Gus Basir ini bisa menjadikan salah satu motivasi buat kalian untuk nggak gampang menyerah untuk meraih cita-cita meskipun banyak nih rintangan-rintangan depan yang kalau dilihat aja ini menakutkan gitu ya Gus ya. Tapi kalau nggak ditembus, kita nggak bakalan tahu gimana akhirnya gimana. Betul. Oke. Untuk Gus Basir sendiri nih, pesan untuk para penonton atau para sahabat pustaka sendiri bisa disampaikan Gus. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat sesama muslim, sahabat-sahabat sesama umat manusia di dunia, bahwa saya saat ini punya rumus bahwa aslinya semua orang itu bisa sukses.
tidak harus orang yang kaya, tidak harus orang yang pandai, orang kaya atau orang bodoh, mohon maaf, orang kaya atau orang tidak kaya, orang pinter atau tidak pinter, semuanya bisa sukses gitu. Jadi tidak ada halangan bagi kita untuk menjadi orang sukses. Rumusnya bagaimana? Adalah kita senantiasa berusaha semampunya, jangan pernah putus asa. Nah, satu hal lagi, bahwa kita hidup di dunia itu selalu saling memerlukan antar sesama manusia untuk bekerja sama dengan orang lain, saling membantu. Maka disitulah dengan kerja keras, disitulah kita akan semakin lama semakin terkuat jalan kesuksesan kita. Dan perlu difahami juga bahwa sebetulnya hidup ini itu penuh dengan potongan-potongan kecil puzzle, yang potongan-potongan kecil puzzle itu kalau dibiarkan berserakan, tidak tersambung, maka semuanya menjadi tidak berarti. Tapi begitu bisa menyambungkan antara puzzle satu dengan puzzle yang lain, maka jadilah sebuah karya tertentu. Nah, ini maksud saya, dalam hidup kita, semua orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Saya punya kelebihan, punya kekurangan, Anda punya kelebihan, punya kekurangan, dan apabila masing-masing orang yang masing-masing punya kelebihan yang berbeda-beda ini digabungkan, maka ibaratnya kita menggabungkan sebuah puzzle, maka inilah terjadi sebuah kolaborasi dan akan memunculkan sebuah karya yang hebat atau mengantarkan kita pada kesuksesan begitu. Demikian juga sebetulnya tadi yang mungkin belum sempat ditanyakan, loh kok bagaimana saya bisa melakukan itu? Di antaranya adalah saya juga selalu berusaha menjalin silaturahmi dengan siapapun. Saya berusaha berbuat baik dengan siapapun. Saya berusaha suka membantu siapapun asalkan untuk kebaikan. Dan karena latar belakang yang suka membantu itulah akhirnya saya bisa banyak relasi. Karena banyak relasi akhirnya bergabunglah relasi-relasi semuanya itu, yang si ini punya kelebihan ini punya kelebihan ini, dan kita itu akhirnya nyambung, jadilah saling melengkapi dan tersusun. Salah satu yang dalam case saya, yang waktu itu cita-cita saya itu ingin kelayapan pergi ke luar negeri begitu. Yang waktu itu hampir sesuatu yang mahal, yang tidak masuk akal, ternyata bisa tercapai begitu. Mungkin yang saya alami ini adalah hanya salah satu contoh saja, dan bagi saya semua orang bisa sukses di bidangnya masing-masing, gitu kira-kira. Ini pengalaman saya kali ini berbicara atau berbincang dengan Gus Basir ini semakin memicu nih. Apa yang saya impikan juga untuk kedepannya, biar saya juga lebih semangat untuk menembus apa yang menjadi penghalang saya sendiri gitu, Gus. Terima kasih Gus untuk kesempatannya, dan Gus mau berbicara di podcast JC sendiri. Sama-sama. Dan terima kasih untuk para sahabat pustaka yang sudah mendengarkan kita berdua berbincang gitu kan. Kira-kira kalau kalian nih enaknya nanti untuk episode selanjutnya saya bincang-bincang dengan siapa, kalian bisa tulis di komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa terus berkarya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum dan Gus ya. Dan untuk para sahabat pustaka, sampai jumpa di episode podcast JC selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pustaka, kalian kepo nggak sih? Kan awalnya Gus Basir duitnya udah habis ya, terus kok bisa dia nabung sampai $12.000? Gimana caranya ya? Orang saya aja nabung 1.000 aja susah banget, itu $12.000. Apalagi habis ke Mesir, dia masa
langsung pulang ke Indonesia? Gak mungkin kan? Tadi dia bilang ke negeri selanjutnya. Kemana ya? Kalian kepo nggak? Kalau gitu nih, kita harus tanya lagi Gus Basir. Orangnya udah pulang. Saksikan di episode selanjutnya deh. Nanti saya jemput dulu Gus Basir di Jombang. Oke? Ya sahabat pustaka,